Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat Salam. malam, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan walaupun dalam acara Pikon. Adapun petugas yang dalam hari ini dalam sesi ini bertugas yaitu saya sendiri dari SMK, kemudian Itu kupingnya, bukan ininya. Mati lagi ya Pak? Mohon tengah kupingnya. Kita tukar bilang ya. 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 Halo? Cek. Mohon. Pada dilanjut ya atau kemana Pak? Suantana terlebat, suantana abi lebat gitu. Lebat suantun Pak Surahman Oh, maka mereka. lebat. Tapi abi coba share konten katanya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Nirwan selaku moderator untuk mengatur acara ini dengan luas. Alhamdulillah ada suara juga. Ya, dipersilakan Pak Nirwan. Ya, terima kasih Pak Anwar Fatoni atas kesempatannya dan untuk Bapak Ibu peserta berbagi ilmu untuk pada malam hari ini, insya Allah sesuai yang sudah diucapkan oleh Pak Anwar Fatoni, kita akan membahas tentang aplikasi Siplah, tentang belanja Siplah, mengenai informasi biodata dari pemateri kita saat ini seperti yang sudah disampaikan. Beliau adalah Pak Surahman SPD MMPD. Beliau tinggal di daerah Rancakole, daerah Desa Cikoneng Ciparai, dan untuk saat ini beliau bekerja di instansi SMA Terpadu Baitur Rahman. Terkait dengan pengalaman mengajarnya, beliau pernah mengajar SMA Negeri Banding Agung Sumatera Selatan, kemudian di SMA Negeri 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang. Selanjutnya beliau juga pernah di SMA Negeri 1 Ciparai Kabupaten, dan yang terakhir di SMA Terpadu Baitur Rahman Ciparai. Terkait dengan prestasi dan penghargaan luar biasa sekali Pak Surahman. Di sini beliau pernah menjadi guru inspiratif ESA tingkat Provinsi Jabar tahun 2017, kemudian pernah mendapatkan penghargaan Satya Lancana Pendidikan Tingkat Nasional dari Presiden Republik Indonesia tahun 2016, dan kemudian pernah menjadi juara 1 kepala sekolah berprestasi tingkat nasional tahun 2015. Alhamdulillah luar biasa dengan pengalamannya. Dan terkait dengan informasi ini, kita akan bahas tentang asiknya belanja Siplah. Siplah di sini mengenai sistem informasi pengadaan sekolah yang berbasis online virtual digital. Insya Allah sangat berguna dan mempermudah kita untuk mendata, kemudian merinci kebutuhan pengadaan sekolah secara akuntabel, profesional. Untuk lebih lanjutnya, mungkin saya serahkan langsung kepada Bapak Surahman. Sudah siap Pak Surahman? Siap.
Ya, mangga Pak Surahman waktosna ditanggakeun ka Pak Surahman. Hatur nuhun Pak Nirwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bersyukur kepada Allah pada hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk bisa mengikuti kegiatan PIKON ini. Untuk itu juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nirwan Setia SPD MMPD sebagai moderator dari SMA 1 Cikancung yang ternyata alhamdulillah ya bisa bertemu di dunia maya di PIKON ini ya, padahal sama-sama orang Ciparai ya, tadi pas di awal perbincangan. Juga ucapan terima kasih untuk Pak Anwar Patroni, PDMM, guru di SDN Gadis 2 ya, yang juga sama alhamdulillah bisa bertemu di sini, padahal sebelumnya sering ketemu mungkin ya, tapi barangkali baru tadi ketika sapa menyapa jadi lebih tahu lagi bahwa putranya ada yang sekolah di Baitur Rahman. Juga saya ucapkan terima kasih untuk seluruh Bapak dan Ibu yang hadir pada PIKON ini, yang menyempatkan waktunya, padahal barangkali sekarang itu saatnya yang terbaik untuk istirahat dan berkumpul dengan keluarga. Tapi Bapak dan Ibu bersedia menghadiri kegiatan PIKON ini. Terutama juga kepada suhu saya ini, kepada guru saya, Bu Yuli, Pak dan Pak Ridwan Hidayat yang luar biasa sudah memotivasi, sudah membimbing, sudah mengarahkan sehingga alhamdulillah saya bisa sekarang berbicara di depan laptop melalui kegiatan PIKON ini. Dan Bapak dan Ibu izinkan saya menyampaikan sedikit berbagi atau sharing tentang tadi yang disampaikan oleh moderator ya, tentang belanja siplah, atau saya beri judul asiknya belanja siplah. Dan yang sedikit yang melatar belakangi kenapa saya memanggil judul ini, pertama kalau judul terinspirasi oleh kemarin ya Pak Anwar kemarin ya yang membawakan asiknya berliterasi gitu. Nah saya, aduh ini ada bahasa asiknya. Saya juga coba buat asiknya belanja siplah kan gitu. Dan sebenarnya juga saya belum begitu paham ya, karena bagi saya ini adalah ilmu yang baru bagi sekolah swasta tentang belanja siplah ini, dan sejalan dengan baru juga digulirkan ya kalau dilihat dari perjalanan, baru pemerintah mengeluarkan siplah itu 25 Juni 2019, jadi masih baru. Dan sekarang pun ketika akan disosialisasikan terkendala oleh COVID-19, COVID-19, sehingga barangkali belum berlanjut ya. Sehingga dalam pelaksanaannya mungkin ada sekolah yang sudah melaksanakan, ada juga yang baru memulai, atau mungkin ada yang belum. Itu pun saya baru mengenal. Kenapa berani-beraninya menjelaskan masalah ini? Sebetulnya supaya saya mau belajar gitu, karena harus menyampaikan, jadi terpaksa baca-baca dulu. Itulah Bapak dan Ibu. Dan kemudian harapannya barangkali nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan atau sharingnya atau koreksinya, sehingga pengetahuan saya pertama, sehingga saya menyampaikan asiknya belajar siplah ini sebetulnya belajar dengan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tentang siplah ya, atau singkatannya Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah, sebetulnya belajar online yang kalau Bapak dan Ibu sudah biasa, apalagi ibu-ibu barangkali sering berbelanja, baik itu mungkin di Lazada ya, atau di Blibli, atau di Shopee, atau di yang lain-lainnya. Nah kebetulan untuk di sekolah, barangkali untuk memfasilitasi sekolah, dana berasal dari dana BOS, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang belanja di siplah sehingga aman dan lain sebagainya. Nah, sedikit barangkali tentang siplah atau Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Siplah ini adalah sistem elektronik yang digunakan oleh sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sekolah atau PBJ yang dilaksanakan secara daring, yang dananya bersumber dari dana BOS. Jadi ke depan barangkali dana BOS ini diharapkan dibelanjakan kebutuhan barang-barangnya melalui
eh, Siplah ini kan gitu. Dan sebetulnya kenapa asik belanja Siplah? Kalau dilihat dari satu sisi memang meringankan kita ya, tidak usah pergi kemana-mana, yang mana ketika belum zaman sekarang barangkali untuk belanja itu kadang riskan, kadang juga melelahkan gitu, karena di perjalanan macet dan lain sebagainya. Sedangkan dengan Siplah barangkali dengan tinggal di tempat, barang nanti datang sendiri kan gitu. Termasuk juga kita ketika ingin membanding-banding harga tidak usah pergi kemana-mana, cukup diam di laptop saja. Diam di laptop barangkali bisa melihat mana yang lebih murah. Terlepas dari tadi berbagai kemudahan dan asiknya belanja di Siplah, memang ada seperti biasa dalam kehidupan ya, ada positif, ada negatifnya, termasuk di Siplah. Mungkin bagi yang sudah melaksanakan ataupun sering kita mendengar, kenapa kadang kita juga mempertimbangkan belanja di Siplah, misalkan karena merasa harganya katanya lebih tinggi, harganya lebih mahal gitu ya. Nah itu barangkali salah satu alasan. Tapi ini sudah menjadi kebijakan pemerintah, dan barangkali kalau kita lihat kenapa mahal ya, karena di Siplah itu biasanya belanjanya sudah dengan segalanya, termasuk sudah dengan pajaknya, sudah dengan ongkos kirimnya dan lain sebagainya. Tinggal kepiawaian kita memilih perusahaan mana atau toko mana yang ketika kita belanja tidak merepotkan kita karena sudah dibayarkan pajak dan tidak mengeluarkan dana yang lain termasuk ongkos kirim. Dan mungkin kelebihan yang lainnya dengan belanja Siplah ini, bendahara tidak usah repot-repot. Nah, ini bendahara dan kepala sekolah lebih tahu barangkali tentang belanja Siplah ya, karena ketika belanja melalui Siplah maka SPJ-nya sudah langsung lengkap, termasuk invoice, kwitansi, pajak dan lain sebagainya. Berbeda dengan di toko biasa yang harus kita barangkali repot membuat laporan dan lain sebagainya. Tetapi dengan resiko tadi mungkin katanya agak sedikit mahal, mungkin mahalnya untuk mengurus satu hal dan lain hal. Tapi juga ini dijamin untuk transparan dan akuntabel ya, dan keamanan untuk semuanya, karena begitu belanja, begitu keluar invoice dan lain sebagainya, termasuk sudah bayar juga langsung masuk kepada laporan secara otomatis. Dan adapun di dalam Siplah ini pemerintah ada 6 perusahaan atau mitra usaha atau marketplace yang direferensi atau dipercaya atau sudah kerjasama dengan Kemendikbud ya. Di antaranya ada Pesona Edu ya, ada Eroka House, ada Siplah Belanja, Toko Ladang, Inti, dan Blibli. Jadi ke-6 marketplace itulah kita berbelanja. Di antara marketplace itu juga banyak toko-toko yang menjualnya, sehingga kita bisa memilih toko mana yang lebih murah barangkali ya secara harga dan lain sebagainya. Tapi di sini kita harus pintar-pintar memilih ya, mana toko marketplace atau yang betul-betul ketika kita beli semuanya sudah tercakup, baik itu pajak ataupun ongkos kirim atau yang lainnya, sehingga bendahara tidak repot untuk mengeluarkan membuat kwitansi atau yang lainnya karena yang diakuinya. Nah, kemudian juga untuk belinya juga mudah, barangkali ada cukup tinggal di tempat, barangnya juga datang, termasuk juga cara pembayaran juga biasanya berjangka ya, kita diberikan tawaran sampai 14 hari maksimal ya. Ini pun sebetulnya kita yang milih, dan barangkali untuk cara-cara belanja dan ketentuan dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu bisa masuk di web ya, web Siplah. Siplah di sana ada penjelasan bagaimana cara belanja dan lain sebagainya ya. Yang jelas barangkali pengelolaannya di Dapodik ya, harus memasukkan akun bendahara dan kepala sekolah, sehingga ya bisa berbelanja pun barangkali di akun Dapodik itu atau di Siplah itu antara bendahara atau kepala sekolah kan gitu. Ini toko-toko yang Bapak dan Ibu bisa belanja ya. Dan adapun dasar hukum dari Siplah ini dasar hukum petunjuk teknis dana bos reguler melalui Siplah. Mohon maaf ini lebih banyak 2019-nya, barangkali tidak tahu, belum ada yang baru atau memang saya yang belum
mengetahui ya. Ini ada dari Permendikbud RI nomor 3 tahun 2011 tanggal 22 Januari ya. Ini barangkali tentang pembelian buku teks dan non-teks melalui dana BOS tahun anggaran 2019. Mungkin 2020-nya sudah terbit, mungkin saya yang tidak tahu atau mungkin juga belum terbit. Kemudian juga ada surat edaran Dirjen Dikesmen nomor 2942 tanggal 27 Februari 2019. Kemudian juga Permendikbud nomor 18 tahun 2019 ya, tentang pembelian buku teks dan non-teks melalui dana BOS dan pedoman umum PBJ sekolah melalui Siplah. Di sini barangkali Bapak dan Ibu nanti tinggal silakan saja barangkali materinya di-share dan di-download untuk lebih jelasnya, karena barangkali kalau di ikon ini tidak terbaca ya aturan-aturannya. Tinggal Bapak dan Ibu nanti, termasuk juga putusan Mendikbud nomor 205/M/2019, atau Bapak dan Ibu bisa melihat ya semua dari ini ya. Ini sebagai dasarnya Bapak dan Ibu. Kemudian juga nantilah Bapak dan Ibu bisa melihat-lihat barangkali dasar hukum dari kenapa harus belanja Siplah ya, dasar hukumnya, dan mungkin salah satunya ini saya ambil yang terbesar ya, mengapa harus belanja melalui belanja Siplah, karena salah satunya adalah berdasarkan keputusan Menteri ya dan Kebudayaan RI nomor 250 M/2019 tentang pengadaan barang dan belanja sekolah yang bersumber dari dana BOS, dana operasional sekolah. Jadi diatur pembelanjaannya ya, terlepas dari barangkali kita menunggu juknis dan biasanya ada yang terbaru seperti yang sekarang maksimal untuk pembelanjaan maksimal untuk honor barangkali 50% ya, jadi 50% yang lainnya bisa digunakan untuk pembelanjaan, walaupun nanti ada keterbatasan ya, saya tidak akan menjelaskan tentang juknis. Silakan Bapak dan Ibu download, termasuk sebetulnya mengenai Siplah ini juga di web Siplah Bapak dan Ibu bisa mendownload pedoman dan yang lainnya. Mungkin di sini ada bendahara atau kepala sekolah lebih memahami ya. Dan ketika kita masuk kepada web Siplah Kemendikbud ya, atau lengkapnya siplah.kemendikbud.go.id ya, maka di sana salah satunya akan ada pengumuman. Ini ada sampai 10 pengumuman ya. Dan mungkin saya bacakan yang pertama dengan yang terakhir ya, nomor 1 dan nomor 10. Yang pertama, sesuai amanat Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman PBJ oleh satuan pendidikan, wajib melakukan belanja melalui Siplah untuk sumber dana. Jadi satuan pendidikan wajib melakukan belanja melalui Siplah untuk sumber dana. Ini ada tulisan wajib ya, walaupun sampai detik ini memang karena barangkali terkendala COVID ya belum disosialisasikan seperti lebih jelas, sehingga ada yang menyatakan harus dan lain sebagainya. Tapi yang jelas permen dan aturannya sudah keluar untuk pembelanjaan melalui Siplah ini. Dan yang ke-10 saya tidak membacakan ini, yang kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya ya. Nanti silakan Bapak dan Ibu masuk saja ke siplah.kemendikbud.go.id, di sana ada informasinya. Nomor 10, bagi satuan pendidikan yang terkendala dalam proses transaksi dan bagi penyedia yang terkendala teknis. Jadi di sana dijelaskan tentang satuan pendidikan terkendala dan juga teknis, penyedia yang terkendala teknis dalam proses registrasi, verifikasi dan transaksi dapat menghubungi mitra pasar daring Siplah terkait sesuai dengan masing-masing. Nah, jadi kalau ada kendala di daring, karena barangkali termasuk Pikon ini ya, kadang yang jadi kendala adalah alasan sinyal gitu ya, maka harus ada menghubungi mitra pasar daringnya. Mungkin ke depan memang kita diharuskan untuk berbelanja melalui Siplah ini ya. Dan tentang Siplah ini juga, tadi Siplah ini pengadaan barang dan jasa sekolah secara daring, dananya bersumber dana dari BOS.
untuk pembelanjaan ini ke depan untuk pembelanjaan BOS yang selain dari pembelanjaan untuk honor maka diharuskan melalui siplah ini ya. Jadi memang sebetulnya kalau betul-betul kita amati memang sebetulnya asik ya. Kita tetap di tempat bisa berbelanja, tidak usah pergi kemana-mana, datang barangan, terus tidak usah membuat SPJ sudah sampai. Cuman tadi kendalanya adalah mungkin lebih mahal. Nah itu barangkali mohon maaf tidak banyak ya, saya juga baru baca-baca ini. Terima kasih. Barangkali nanti dipersilahkan kalau ada tambahan jangan bertanya ada tambahan atau ada masukan atau dan lain sebagainya. Ini terima kasih kepada Pak Nirwan, saya kembalikan kembali. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sementara saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak sekali Pak Surahman atas penyampaian informasinya. Mengingat untuk waktu kita sampai jam 20.00 ya. Sekarang baru sampai 19.37. Berarti ada sekitar 23 menit lagi. Mungkin karena untuk waktu ini kita masih ada tersisa, kita persilahkan mungkin ya ke Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau ingin saling berbagi informasi mengenai siplah di sini. Untuk pertanyaan boleh via chat atau langsung pakai mic. Silahkan mangga Bapak Ibu, ditunggu chatnya untuk bertanya. Menambahkan, silahkan menambahkan. Saya juga belajar nih. Ya, ada pertanyaan nih Bapak Suraman dari Bu Yuliawati. Saya masih terdengar mungkin ya Pak? Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yuliawati. Pertanyaannya mengenai mengapa harus SIP lah? Apa keistimewaannya katanya? Apa ada aplikasi lain gitu? Ya terima kasih. Oke, Pak. Ini suhu saja nih Bu Yuli nih. Kenapa harus sip lah? Kalau bagi saya karena enak gitu didengarnya sip lah kan. Tapi kalau dilihat SIPLA ini kan singkatan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah, dan mengenai asal usulnya saya juga kurang tahu kan gitu ya. Tapi kalau ditanyakan kenapa SIPLA, barangkali karena sebenarnya singkatan SIPLA itu yaitu Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Karena panjangnya Sistem Informasi Pengadaan SIPLA Sekolah, sehingga barangkali singkatlah menjadi SIPLA. Dan kebetulan SIPLA jadi enak itu kedengarannya. SIP lah gitu ya Pak. Bagi beberapa sekolah tidak sip katanya. Kenapa tidak sip? Lebih mahal katanya. Tapi tadi ya, kenapa lebih mahal tapi masih sip lah? Ya tadi ada berbagai keunggulannya, yaitu yang pertama belanja tidak usah pergi kemana-mana. Yang kedua sudah langsung dengan pajaknya. Kemudian juga sudah bebas ongkos kirim. Kemudian juga sudah barangkali dengan SPJ-nya. Nah itulah yang kalau bagi saya mungkin kalau benar nggak ada masalah ya. Kalau bagi saya yang repot itu SPJ itu kan itu. Tapi kalau dengan pembelanjaan daring ini, pembelanjaan online ini dengan Sipla ini, alhamdulillah kita tidak usah repot-repot lagi ngurus SPJ dan yang lain-lainnya gitu. Itu barangkali mohon maaf kalau jawabannya tidak sip. Jadi begitu ya Pak. Jadi sip lah, jadi terlihat akrab ya. Jadi antara Kementerian Pendidikan dengan sekolah itu terlihat akrab gitu. Sip gitu ya Pak ya. Ya, Mungkin itu Bu Yulewati ya, semoga menjadi bahan diskusi kita gitu selanjutnya. Gitu. Mangga Bapak Ibu, masih ada waktu mungkin sekitar 1 atau 2 pertanyaan lagi.
Pak Ridwan Hidayat mungkin di sini. Pak Ridwan, oh udah ini ya. Pak Ujang di sini. Mungkin mau ada yang bertanya, silakan Bu Ida. Di sini ada Budiah Wulandari yang tadi tadi pagi ini ya, self driving. Pembahasan tentang self drivingnya luar biasa Budiah. Mungkin di materi sip lah di sini ada yang bertanyakan Budiah. Kalau tidak ada, mungkin kita tunggu dulu sebentar. Kalau tetap tidak ada sekitar 1 menit 2 menit lagi, kita tutup atau bagaimana Pak Anwar? Saya Sebagai serahkan ke hostnya. moderator. Barangkali ingin menambahkan dari Bu Yuli atau Pak sebelum ditutup, atau Pak Ridwan. Paling nanti saya pas di akhir aja ya penambahannya Pak ya. Ya. Sekaligus kesimpulannya gitu. Sepertinya sudah merasa Halo sudah. Pak Ujang, mungkin ada yang mau ditanyakan Bu Yani, Bu Teti. Di sini ada Bu Fitrianingsi, Bu Ida, Bu Ati Latifah. Mangga Bu, pada anu ditaroskeun mangga. Nah, di chat ada ya, sebentar. Alhamdulillah sudah sip. Sudah sip kayaknya ya. Iya. Mungkin untuk ini kesimpulan dari ini nanti ditutup sama punchline dulu ya Pak, dari Pak Surahman, atau langsung ditutup Iya. oleh saya Pak. Ya, Punchline dulu ya terima dari kasih. Bapak ya. Ya, Kata ya terakhir sedikit dulu. barangkali. Ya, terima kasih Pak Irwan, Bapak dan Ibu, barangkali tentang siplah ini ataupun tentang yang lainnya sebenarnya terletak kepada bagaimana kita positif mensikapi setiap kebijakan atau setiap ada hal yang baru ya. Tadi saya sampaikan tentang siplah ini memang asik gitu ya, tapi ada kendalanya itu adalah lebih mahal. Tapi ketika kita positif thinking, pasti segala sesuatunya ada hikmahnya gitu ya. Hikmahnya tadi dengan siplah ya mempermudah kita untuk pembelanjaan, termasuk juga mempermudah kita di dalam pembuatan SPJ. Dan tentu saja pemerintah mengeluarkan peraturan atau apapun sudah berdasarkan pemikiran, hasil diskusi, pemahaman dan lain sebagainya untuk kebaikan semuanya. Makanya barangkali saya mengajak kepada diri saya sendiri, mari mendukung program pemerintah ini. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Bu Yuli dan Pak Ridwan dan semua yang hadir, dan juga kepada Pak Nirwan dan Pak Anwar. Alhamdulillah barangkali, dan saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangannya. Kepada Allah mohon ampun. Terima kasih. Mungkin saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Surahman atas kesempatan berbagi informasinya. Mungkin sedikit untuk menutup kesimpulan berbagi ilmu kita sekarang terkait dengan siplah di sini. Kalau kita simak dari pemaparan Pak Surahman tadi, siplah di sini sebenarnya adalah merupakan program dan aplikasi dari pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi memang mau tidak mau kita harus mengikuti segala aturan kebijakan dari pemerintah, terutama harus memandang atau bersikap secara positif. Kemudian siplah di sini sebenarnya dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas serta pengawasan PBJ sekolah yang dananya bersumber dari dana BOS, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini juga mempermudah terkait pengawasan dari kementerian juga terkait dengan penggunaan dana BOS dari satuan pendidikan atau sekolah-sekolah kita. Oke, itu saja untuk kesimpulannya. Semoga bermanfaat untuk informasinya kepada Bapak Ibu, dan selanjutnya saya serahkan kepada host Pak Anwar Fatoni. Enggak Pak Anwar?
Pak Anwar, Sinyal. sinyalnya ya. Ada Pak Anwar. Sekarang waktunya 19.47. Saya harus minta waktu sebentar untuk informasi. Untuk jam 20.00 jangan lupa stay tune, kita pindah channel untuk meeting Webex-nya ya. Insya Allah jam 20.00 bahasanya tentang EcoBrick sekaligus promosi EcoBrick yang akan disampaikan oleh Bu Yuni Material Lestari. Pak Anwar sudah masuk, Pak Anwar? Sambil menunggu Pak Anwar, barangkali ada masukan dari Bu Yuli. Bapak Ridwan. Pak Anwarnya lagi. Pak Ridwannya lagi nggak masuk tadi, masuk dulu di awal masuk tadi. Oh Pak iya. Ridwan. Sekarang udah lift kayaknya terlempar kayaknya tadi. Ya Pak Nirwan, daripada ini waktu nggak apa-apa ya saya komentar langsung ya. Ya boleh banget Bu Yuli ya. Saya ini kalau nunggu Pak siapa Pak Anwar, ininya mungkin agak terkendala ya sinyal atau barangkali ada gangguan teknis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hebat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Nirwan yang sebagai moderator. Alhamdulillah sudah berhasil dan sukses membawakan acara ini, juga kepada Pak Surahman yang mana beliau adalah kepala sekolah berprestasi yang saya tahu ya. Ternyata prestasinya banyak selain kepala sekolah berprestasi tingkat nasional 2015, di tahun 2016 berprestasi lagi, 2017 berprestasi lagi. Luar biasa ya. Aplaus dulu dong dari kejauhan ya Bapak Ibu hebat. Ini guru saya sebenarnya dari 2017, guru saya, karena memang beliau itu sangat inspiratif kalau buat saya gitu ya. Baik, saya hanya ingin, jadi tidak banyak, maklum ya ini memang udah jadi ya, maksudnya tuh dari orang pinter mah beda ya Bapak Ibu ya. Kalau dilihat dari itu dulu ya, player biasa, player yang saya lihat di player ada sedikit kekurangan ya, maksudnya bukan kekurangan, ada sesuatu lah di situ yang harus saya komentari gitu. Yang pertama, dilihat dari background memang putih ya Bapak Ibu, tapi begitu dicantumkan logo-logo yang berjajar di situ, saya molek sampai SMK bisa, itu logonya rada ter cover oleh si backgroundnya gitu, sehingga si logonya itu nggak terlihat jelas. Jadi kontras cahaya di background yang putih itu menutupi background menutupi logo-logo kita gitu. Saran saya sih di bagian atas dikasih untuk penempatan logonya seperti apalah yang jelas. Yang saya lihat di player logonya tuh nggak jelas terlihat gitu ya. Tapi kalau lihat foto-foto yang ditempatkan dan huruf-huruf di flyer sudah bagus gitu ya, sudah oke. Yang saya sayangkan itu hanya di atasnya itu logonya itu jadi tekaciri gitu. Jadi maksudnya gimana ya? Ya kurang jelas lah gitu logonya. Itu dari player. Kemudian kalau dari tayangan slide, memang kita tidak mewajibkan berapa slide minimal, berapa slide maksimal, dan dilihat dari segi waktu juga, ini materinya luar biasa ya. Siplah itu memang lagi booming sekarang dan jadi bahan pembicaraan para Kepsek di Kabupaten Bandung juga ya, karena memang Siplah ini program berkaitan juga dengan BOS juga kan, maksudnya bagaimana sih jadi pemerintah dengan menayangkan Siplah tapi memantau BOS ini pengeluarannya benar nggak gitu mungkin ya. Tapi ya bagi kami yang ini masih belum paham sebenarnya secara
umumnya itu siplah itu seperti apa gitu. Nah, bukan ini ya, bukan maksud ya punten ya Pak Surahman. Ini sajian yang ditayangkan itu ternyata tidak terlalu mendetil sehingga kami itu sekilas terus cara bagaimana belanjanya juga masih nah gitu. Jadi masih nah, jadi pemaparan materinya bukan berarti tidak lengkap, cuma belum detail saja gitu ya. Sehingga kan kita punya waktu, kene ini sebenarnya masih ada jeda waktu yang luar biasa, masih ada nyampe ke jam 8 tuh masih agak lama gitu. Maksudnya ke jam 8 kurang 15 menit lah gitu ya harusnya ya. Baru tanya jawab, baru komentar dari saya. Kalau dilihat dari tayangan sih oke, materi-materi ini sudah clear dan dilihat dari slide dari pertama sampai slide terakhir memenuhi kriteria untuk ditayangkan di Pikon. Itu saja Bapak Surahman. Terima kasih. Maaf, makasih. Ini tidak bermaksud menggurui ya padahal Pak Surahman guru saya. Aduh, punten bisa ini tidak bermaksud Pak. Mungkin itu aja Bapak Ibu hebat. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita semua dan dari saya sekian aja, tidak maksud menggurui atau apa, dan mudah-mudahan tidak ada yang merasa tersinggung atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian acara untuk malam ini kita akhiri saja dengan bila bisa pilih hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Mangga kantun sadayana.